Shalom saudaraku. Shalom. Ada sukacita sore hari ini. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Sama-sama saya jemput Bapak Ibu saudara untuk bangkit berdiri. Tuhan yang kita sembah ada di tengah-tengah kita saat sore hari ini. Dan dengan kasih-Nya yang sangat luar biasa, Dia sudah menebus kita, sudah menyelamatkan hidup kita. Bahkan sejauh timur dari barat, Dia sudah membuang segala dosa
Kita yang seharusnya mendapatkan kutukan, tidak mendapatkan pengampunan, namun begitu besar kasihnya yang diberikan buat kita, sehingga dia rela mengampuni kita. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Haleluya.
kita, membayar dosa-dosa kita bukan dengan harga yang sangat murah, namun dengan harga yang mahal, yaitu dengan darahnya sendiri, dengan nyawanya yang membayar dosa-dosa kita. Sama-sama naikkan pujian ini, bukan dengan barang fana, kau membayar dosaku. Haleluya. Bukan dengan barang fana, kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, bukan dengan emas perak, kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana, kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Terima kasih Bapak buat sore hari ini yang menjadi doa kami, kerinduan hati kami.
Jadilah padaku seperti yang Tuhan ingini. Dan melalui kebenaran firman Allah, Tuhan, Engkau bentuk kami, Tuhan beritahu kami, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan inginkan di akhir-akhir ini, Tuhan. Terima kasih Engkau urapi hamba-Mu, Bapak Gembala, yang akan menyampaikan isi hati-Mu, kebenaran-Mu. Biarkan Tuhan yang berbicara, Engkau yang akan menyampaikan seluruh kebenaran-Mu, Tuhan, sehingga kebenaran-Mu itu membawa hidup kami semakin hari semakin tahu dan mengenal akan firman-Mu, semakin hari semakin mengerti akan kehendak-Mu, Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami akan duduk diam, kami sediakan hidup kami kepada-Mu, dan kami berikan hati kami seluruhnya untuk kami mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, selamat sore, selamat berjumpa dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan diri untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita, suratan Yakub pasal 4 ayat ke-8. Judul firman Tuhan sore ini bicara tentang mendekatkan diri pada Tuhan. Temanya apa, saudara? Mendekatkan diri pada Tuhan. Ayat dasarnya Yakobus 4 ayat 8. Mari kita bangkit berdiri, kita baca ayat mas kita. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Ayat ini memberikan undangan kepada semua orang yang sudah jatuh dalam dosa. Kalau Anda termasuk orang yang merasa sudah jatuh dalam dosa, inilah undangan berlaku bagi saudara dan saya. Tuhan memanggil orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa, turunan Adam yang sudah jatuh dalam dosa. Tuhan memanggil, mengundang, mendekatlah kepadaku. Ayat ini merupakan undangan dari Tuhan, mendekatkan diri sama Tuhan, maka Tuhan akan mendekatkan kepada kita. Mengapa Tuhan mengundang orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa, diundang untuk mendekat? Masalahnya adalah biasanya orang yang sudah berbuat salah itu ada rasa takut. Ya, contohnya Adam sendiri setelah jatuh dalam dosa, dia rasa takut dan dia sembunyi. Itulah sebabnya Allah datang mencari Adam, di mana engkau? Kalau saudara pas naik kendaraan dan di jalan ada operasi, iya, saudara merasa ada kekurangan surat-surat kendaraan, rasanya apa, saudara? Takut. Nah, itulah sebabnya Tuhan tahu manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini ada rasa takut. Karena itu Tuhan mengundang, mari yang sudah jatuh dalam dosa, mendekatlah kepadaku. Sekaligus ayat ini menunjukkan, membuktikan bahwa Allah itu mengasihi manusia, peduli terhadap orang yang sudah jatuh dalam dosa. Dan sekaligus ayat ini juga memberitahu kepada saudara dan saya bahwa keselamatan itu selalu dimulai dari pihak Allah. Di sini kita bisa melihat perbedaan antara agama-agama di dunia dan keselamatan. Kalau agama-agama di dunia adalah merupakan usaha manusia untuk datang kepada Tuhan lewat bermacam cara, ada yang lewat bertapa, ada yang lewat puasa, ada yang lewat macam-macam jalan. Ini agama-agama di dunia kebanyakan dimulai dari usaha manusia untuk mendekat sama Tuhan. Tapi biasanya yang seperti ini banyak sekali yang gagal. Ibaratnya apa? Saya bisa upamakan
seperti orang mau naik ke langit dengan cara mengumpulkan tangga atau ondo, disambung-sambung meniso sundul langit. Kira-kira bisa enggak saudara? Sampai kiamat tidak bakal bisa. Tetapi keselamatan itu selalu dimulai dari pihak Allah. Lihat saja ketika Adam jatuh, Allah datang di Taman Eden mencari, hai manusia, hai Adam, di manakah engkau? Allah mengundang, mendekatlah kepadaku. Ketika manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini mau datang secara satria, secara gentleman mengakui pelanggarannya, Allah mau memberikan kepada manusia itu keselamatan. Ya, jadi ayat ini menunjukkan kepada kita bukti kasih Allah. Ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa keselamatan itu dimulai dari Allah. Ya, Yohanes 15 ayat 16 tolong dibaca. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Iya, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang sudah memilih kamu. Kalau saudara bisa jadi orang Kristen, bisa jadi anak-anak Tuhan, bisa menerima keselamatan, itu bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kebaikan, bukan karena usaha kita, tetapi itu dimulai dari pihak Allah. Iya, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku sudah memilih kamu. Ranci ini penduduknya berapa ribu? Mengapa tidak semuanya datang? Mungkin mereka belum termasuk orang yang dipilih. Berbahagialah saudara dan saya yang sudah dipilih untuk menerima keselamatan. Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ya, dan Allah mengundang manusia untuk mendekatkan diri kepadanya. Allah punya tujuan. Setiap saudara mengundang orang datang ke rumah saudara, tentu saudara punya tujuan, punya maksud. Begitu juga dengan Allah mengundang, mendekatlah kepadaku. Allah mengundang orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa. Kenapa diundang? Allah punya tujuan, Allah punya maksud. Apa sih tujuan dan maksud Allah mengundang manusia datang kepadanya? Tuhan mengundang saudara dan saya sudah jatuh dalam dosa, supaya bisa menerima keselamatan dari Tuhan. Kita baca Yesaya 1:18. Yesaya 1 ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbang, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, marilah. Itu undangan juga. Monggo, kita sering nyanyi monggo monggo sami derek Gusti. Marilah. Tuhan mengundang, mendekat sama Tuhan. Untuk apa? Supaya saudara dan saya beroleh keselamatan. Caranya secara satria, secara gentleman, kita datang dan mengakui segala pelanggaran kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Kalau kamu mengaku segala dosamu, Allah itu setia dan adil sehingga Dia mengampuni segala dosa kesalahan. Marilah kita berperkara, bikin beres secara gentleman, akui semua kesalahan-kesalahan kita. Ibarat dosamu seperti warna merah kesumba, merah yang tua seperti kembang merah tua. Ketika kau bikin beres, akan menjadi putih seperti salju.
Kaya apa ya rupane salju. Di Indonesia sulit sekali untuk melihat salju. Ya, waktu Tuhan izinkan saya ke Israel, Bukit Hermon, saya bisa melihat itu yang namanya salju. Gunung itu penuh dengan salju, putih momplak. Dan ketika ada matahari koyone itu jadi rasanya kayak belereng gitu. Kalau kamu mau secara gentleman datang bikin beres dosamu yang seperti merah kermisi akan jadi putih seperti salju. Dosamu seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Karena Tuhan mengundang manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Ketika dia mau bikin beres segala pelanggarannya, Tuhan akan mengampuni. Dan inilah tujuan Allah memanggil kita untuk menerima keselamatan. 1 Tesalonika 5 ayat 9. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, Allah tidak menetapkan kita, Allah tidak memanggil saudara, mengundang saudara untuk mendapatkan murka atau hukuman, tidak. Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Allah begitu peduli, Allah begitu mengasihi manusia. Allah memanggil orang-orang yang sudah berdosa datang kepadanya. Secara gentleman mengakui kesalahannya, maka Allah akan mengampuni dosa kita dan memberikan keselamatan. Untuk itu anaknya yang tunggal diberikan mati di kayu salib. Melalui darahnya itu saudara dan saya bisa disucikan, diampuni, tidak dihukum, diampuni, tetapi untuk mendapatkan keselamatan. Jadi ini tujuan dari Allah mengundang, mendekat. Allah akan mendekat. Jangan takut. Ketika kita mau mendekat mengakui dosa kita, Allah tidak akan menghukum. Allah akan mengampuni, Allah akan menyelamatkan. Dan yang kedua, setelah manusia itu diselamatkan melalui pengorbanan Yesus, melalui pengakuan segala dosa kita diampuni dan diselamatkan. Setelah itu Allah tetap mengundang saudara dan saya untuk mendekat kepadanya. Dan yang kedua ini tujuannya adalah ketika kita sudah diselamatkan, kita tetap mendekat kepada Allah. Tujuannya adalah Allah ingin supaya yang sudah diselamatkan itu tidak seperti domba liar yang semaunya sendiri, tetapi yang sudah diselamatkan ini ibarat domba yang mau taat nurut, domba yang hidup di dalam penggembalaan. Ya, jadi tujuan yang kedua setelah diselamatkan, kita tetap disuruh mendekat supaya kita bisa hidup di dalam penggembalaan. Ya, Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 6 mengatakan, Tuhan itu pokok anggur dan saudara dan saya rantingnya. Ranting yang lepas dari pokoknya, dia akan mengalami lambat atau cepat, tinggal tunggu waktu. Ranting yang lepas dari pokoknya, dia akan mengalami pertama layu, godongnya layu. Yang kedua, setelah layu beberapa saat lagi menjadi kering. Iya, setelah kering akan dikumpulkan orang, lalu nasibnya dibuang kemana?
dapur api. Iya. Tapi ranting yang tetap melekat pada pokoknya. Ini gambaran orang yang sudah diselamatkan dan tetap mendekatkan diri sama Tuhan. Dia akan hidup di dalam suasana penggembalaan. Dia akan selalu mendapat suplai makanan dari pokok anggur yang benar itu. Ya, jadi tujuan yang kedua setelah diselamatkan, Tuhan ingin kita tetap mendekat sama Tuhan supaya saudara dan saya ibarat ranting yang tidak lepas dari pokoknya. Sebab kalau ranting lepas dari pokoknya, itulah gambaran orang Kristen yang sudah diselamatkan tetapi tidak hidup di dalam penggembalaan. Dia tidak bisa mendapat suplai jaminan dari si pokok anggur yang benar itu. Nasibnya bagaimana? Sekali lagi, layu, kering, dan mati, akhirnya dibuang ke dapur api. Di Lukas pasal 15 ada gambaran tentang itu. Ya. Mulai ayat yang ke-13 kita baca dari Lukas 15. Itu menceritakan tentang si bungsu yang tadinya hidup bersama orang tuanya. Itu gambaran orang Kristen yang sudah diselamatkan, hidup bersama orang tuanya. Gambaran orang yang sudah diselamatkan. Tapi satu waktu, entah kerasukan setan apa, kok anak yang tinggal dalam suasana penggembalaan bersama bapaknya itu kok punya niat mau menjauh, meninggalkan. Coba dibaca Lukas 15 mulai ayat yang ke-13. Lukas 15 ayat 13 sampai 20. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja beras seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang rupahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ya, si bungsu itu gambaran orang Kristen yang sudah berada dalam suasana penggembalaan. Karena kita baca awalnya dia bersama dengan bapaknya. Entah kerasukan apa, kok punya niat memisahkan diri, menjauhkan diri dari bapaknya. Dia minta sambung, bahkan minta bagian dari hartanya. Setelah dia diberi, dia pergi ke negeri yang jauh. Ibarat ranting yang melepaskan diri dari pokoknya. Untuk sesaat si bungsu bisa mengalami nyaman, enak, bebas, foya-foya, nikmati kesenangan dunia. Ora ana wong sing elik-elik, ora ana wong sing negor, sak karepe dhewe, semau gue. Untuk sesaat dia bisa senang, tapi akhirnya
sama seperti ranting yang lepas dari pokoknya, lambat atau cepat, tinggal tunggu waktu, lambat atau cepat, layu, kering, mati. Setelah itu kumpulkan orang masuk ke dapur api. Ini yang dialami oleh si bungsu. Setelah beberapa lama senang-senang, akhirnya semua hartanya habis dan di kota itu terjadi kelaparan. Dia pun mulai melarat, tidak bisa makan. Dia cari kerjaan sana sini, tidak ada pekerjaan, dan hanya ada satu pekerjaan, menggembalakan babi, jaga babi di ladang. Ya, buat orang Yahudi, buat orang Israel itu suatu pekerjaan yang hina. Karena orang Yahudi, orang Israel notabene berpegang hukum Taurat, ya pekerjaan bersinggungan dengan babi itu haram. Tapi apa dari kata tuntutan perut yang haram pun dijalani. Tapi ternyata dia masih tetap kelaparan. Buktinya apa? Ampas makanan babi dimakan. Saya kira di sini nggak ada yang pernah ngicipi ya. Pengen nggak saudara ngicipi? Ya nggak mau ya. Ampas makanan babi. Orang omah panganan ada kok. Boleh gawean mangan ampas babi. Ini karena terpaksa. Itu pun tidak diperbolehkan. Dan akhirnya tiba kesadaran. Memang Tuhan kadang-kadang izinkan kesukaran, kesulitan menimpa orang Kristen. Ketika orang Kristen itu sendiri hidupnya mulai jauh dari Tuhan. Seandainya si bungsu itu tidak mengalami kelaparan, tidak mengalami kesusahan, mungkin dia tidak punya pikiran kembali kepada bapaknya. Justru karena Tuhan izinkan kesulitan, kesukaran, melarat dan hampir mati, ini yang membuat dia sadar, aku akan kembali kepada Bapa. Dan apa yang terjadi ketika dia kembali kepada Bapa? Di ayat 20 dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihannya. Ayahnya berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ketika dia kembali dengan perasaan takut, gentar, aku sesik topo, dia sudah ngatur perasaan pikirannya. Dia bilang, seandainya aku tidak diterima sebagai anak pun aku rela, karena aku sudah bersalah yang besar. Jadikan aku hamba pun aku mau. Tapi apa yang terjadi ketika bapaknya melihat si bungsu kembali? Bapaknya lari mendapatkan dia. Ibarat si bungsu maju selangkah, bapaknya lari 1000 langkah mendapatkan dia. Persis seperti yang dikatakan Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah, maka Allah akan mendekat engkau. Ya, terpaksa Tuhan izinkan si bungsu mengalami kesulitan, kesukaran. Tujuannya menyadarkan supaya dia sadar dan dia mau kembali kepada bapaknya, supaya dia boleh tetap hidup dalam suasana penggembalaan. Ya, setelah dia kembali, ternyata memang bapaknya penuh kasih. Apa yang sudah hilang daripadanya, jubahnya ganti yang baru. Ya, cincinnya barangkali sudah dijual untuk makan, sekarang dikasih lagi cincin yang baru. Ya, sepatunya sudah rusak, diganti, dipestakno. Inilah suasana di dalam rumah Bapa, suasana kekristenan yang hidup di dalam penggembalaan. Dan ini bisa terjadi setelah Tuhan izinkan si bungsu itu mengalami kesukaran. Seringkali saudara,
lewat kesukaran, kesulitan yang Tuhan izinkan. Itu membawa orang-orang Kristen yang tadinya jauh bisa kembali dan hidup dalam penggembalaan. Di Alkitab ada banyak contoh, di antaranya kita temui kitab Hakim-Hakim. Ya, kitab Hakim-Hakim itu pasalnya yang ketiga. Coba dari ayat 7 dibacakan ya sampai ayat 9. Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai 9. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takut kepada Kusyan Rishyataim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas adik Kaleb. Ya, Israel yang sudah dikeluarkan dari Mesir, diselamatkan melewati domba Paskah, dibebaskan dari cengkraman Mesir. Orang Mesir dibinasakan Tuhan. Ya, karena menghalang-halangi Israel keluar. Israel dikeluarkan setelah sampai tanah perjanjian. Ternyata dia melupakan Tuhan. Ibarat anak yang ngadi-adi, anak yang manja, dan anak yang berbuat pelanggaran-pelanggaran. Tuhan izinkan kesukaran, kesulitan menimpa Israel lewat Raja Kusyan Rishyataim, Raja Aram, menjajah Israel berapa tahun? 8 tahun. Wong dijajah ora penak. Indonesia biar wis tau dijajah karo Londo 350, karo Jepang 3 tahun setengah. Bosen, ora enak, akhirnya semboyannya apa? Merdeka atau mati. Luwih becik mati tinimbangnya dijajah. Ya memang gak enak. Tuhan izinkan Israel, bangsa kesayangan, umat pilihan, ketika dia jauh dari Tuhan. Karena Tuhan tidak ingin umatnya yang sudah diselamatkan jauh. Tuhan ingin umatnya tetap dalam penggembalaan. Itulah sebabnya ketika jauh, Tuhan izinkan kesulitan menimpa. Hakim-Hakim pasal 3 dari ayat 12 itu menerangkan tentang Israel setelah dibebaskan dari cengkraman Kristen Kustayarin itu, akhirnya dia melakukan kejahatan lagi di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pakai sekarang Ehud, ngajak orang Bani Amon, Bani Noah, orang Amalek untuk menjajah, mengganggu dia. Yang kedua, Tuhan izinkan Israel mengalami dijajah, diganggu oleh bangsa kafir. Yang kedua ini 18 tahun. Awalnya cuma 8. Begitu sudah dibebaskan, merusak lagi, melanggar lagi, Tuhan pakai orang kafir dijajah 18 tahun. Hukumannya lebih berat. Orang Kristen yang semakin dekat sama Tuhan, kalau dia berbuat salah, hukumannya akan semakin berat. Tapi dengan cara itulah akhirnya orang Israel sadar dan kembali sama Tuhan. Karena apa? Tuhan ingin umatnya itu tidak jauh, selalu mendekat, supaya bisa hidup di bawah penggembalaan daripada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan izinkan kesukaran-kesukaran. Kadang-kadang Tuhan itu bisa pakai orang kafir. Tuhan bisa pakai orang kafir untuk yang taat. Tuhan pakai orang kafir untuk memberkati. Seperti Elia, Tuhan pakai siapa? Janda Sarfat untuk memberkati. Tapi umat Tuhan yang melanggar, yang jauh dari Tuhan,
Tuhan juga bisa pakai orang kafir untuk mengganggu, mengusik hidupnya. Tadi kita sudah baca dari kitab Hakim-Hakim. Sekarang kita baca lagi kitab Yeremia pasal yang ke-25 ayat 9 mulai, ya. Tuhan pakai raja kafir itu untuk dia sebagai Allah Tuhan mengingatkan si orang Israel ini yang mulai melanggar firman Tuhan. Ya, mulai ayat 9 coba tolong dibaca sampai dengan ayat 12. Yeremia 25 ayat 9 sampai 12. Sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara, demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar raja Babel, hambaku itu. Ya, Nebukadnezar itu raja kafir, tapi Tuhan sebut Nebukadnezar hambaku. Berarti Tuhan pakai Nebukadnezar orang kafir itu sebagai alat di tangan Tuhan. Untuk apa? Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran sulitan dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap ke-70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang-orang Kasdim, dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Ya, waktu Israel berbuat curang, melanggar firman Tuhan, padahal Israel itu umat kesayangan Tuhan, umat pilihan Tuhan, tapi ketika dia coba menjauh dari Tuhan, melanggar firman Tuhan, Tuhan izinkan raja kafir Nebukadnezar itu orang kafir dipakai Tuhan menjadi pecut. Seperti gembala itu kalau menggembalakan domba kan bawa tongkat, bawa pecut. Domba yang mau nyeleweng-nyeleweng dipecut, dikepuk supaya kembali ke jalan benar. Tuhan pakai Nebukadnezar itu ibarat pecut, tongkat gembala di tangan Tuhan. Untuk apa? Menyadarkan orang Israel waktu dia melanggar firman. Pakai Nebukadnezar orang kafir, dipakai dijajah Israel selama berapa? 70 tahun. Suwe 70 tahun ini. Dan ketika Israel mulai sadar, Tuhan kembalikan Israel. Dia bisa membangun kembali tanah perjanjian itu. Ya, jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia tidak ingin umatnya binasa. Itulah sebabnya bagi yang jatuh dalam dosa, dia memanggil, mendekat untuk menerima pengampunan dan keselamatan. Setelah terima pengampunan dan keselamatan, Allah juga tidak membiarkan kita jauh daripadanya. Allah ingin kita selalu mendekat kepadanya. Tujuan yang kedua, Allah mengundang supaya orang mendekat kepadanya, supaya bisa hidup dalam penggembalaan, tidak semaunya sendiri. Nek sing cok liar itu kambing, nek domba itu adalah yang mau tunduk, yang mau nurut di bawah penggembalaan. Ya, ketika umat Tuhan itu sendiri mulai semau gue, Tuhan pakai orang-orang kafir. Itulah sebabnya jangan menunggu saudara dipecut sama Tuhan. Ya, mari kita mau tetap jadi orang Kristen yang selalu introspeksi,
mendekatkan diri sama Tuhan. Dan Tuhan itu kepengen kita dekat. Tujuan pertama diselamatkan, setelah diselamatkan tujuan kedua supaya kita bisa hidup dalam penggembalaan, sehingga ibarat ranting yang tetap ada pokoknya bisa mendapat suplai makanan dan bisa terpelihara jasmani secara rohani. Itulah inti dari firman Tuhan sore ini. Tuhan memanggil kita mendekat kepadanya. Saya tidak tahu, barangkali ada di antara kita yang aku kini sudah di wong Kristen yo, tapi kok banyak masalah, banyak perkara. Jangan kesusu nyalahkan Tuhan. Mari introspeksi, mungkin masalah perkara kesusahan yang diizinkan itulah tongkat gembala, itulah cemeti yang Tuhan sedang lakukan supaya kita bisa kembali ke jalan yang benar. Karena Tuhan mengasihi, Tuhan tidak ingin kita hidup jauh daripadanya. Karena domba yang tidak tergembala itu nasibnya satu. Domba yang tidak tergembala nasibnya satu, mati kelaparan. Yang kedua, domba tanpa tergembala dia akan mengalami tersesat. Dan yang ketiga, domba yang tidak hidup di bawah penggembalaan dia menjadi mangsa dari binatang buas. Ya, binatang buas diantaranya adalah serigala ataupun singa. Serigala bicara tentang nabi-nabi palsu. Singa itu menurut 1 Petrus 5 ayat 8 bicara daripada iblis. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, cari siapa yang bisa ditelan. Siapa yang bisa ditelan adalah domba-domba yang tidak tergembala. Iya, dia akan jadi sasaran. Itulah sebabnya Tuhan mengundang, mari mendekatlah kepadaku, aku akan mendekat. Si bungsu ketika dia mendekat, bapaknya lari memeluk dan mencium dia. Inilah yang dikatakan Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepadaku, aku akan mendekat kepadamu. Mari kita datang sama Tuhan. Sowarno Gusti, sowarno Gusti, Gusti mari santos saning ati. Sowarno Gusti, sowarno Gusti, Gusti mari santos saning ati. Awit siramu leos supaya kami mendekatkan diri kepada Allah. Engkau Allah yang maha besar, berkenan mengundang kami orang yang berdosa, supaya ketika kami orang yang berdosa ini mau datang mendekat kepada Allah, maka Engkau Allah yang penuh dengan kemurahan, Engkau mau datang kepada kami untuk memberikan keselamatan kepada kami, untuk memberikan jaminan hidup yang kekal kepada kami. Sebab itu ya Tuhan, setiap kami yang sadar kami orang yang berdosa, setiap kami yang sadar kami hanya orang yang
seharusnya mati binasa, biarkan sekarang ini kami datang kepada Tuhan. Kami mendekatkan diri, hati kami, pikiran kami, perasaan kami dekatkan, kami bawa kepada Tuhan melalui ibadah ini Tuhan, melalui persekutuan pribadi kami dengan Tuhan, supaya dengan kami mendekat kepada Allah, Engkau mau datang mendekat kami untuk memberikan keselamatan-Mu, untuk memberikan jaminan hidup kekal-Mu kepada kami, bahkan juga untuk menggembalakan kami sebagai domba-domba yang tergembala. Kami tidak akan menjadi seperti ranting yang lepas daripada pokoknya, yang layu, kering dan mati, dan puncaknya masuk dalam dapur peleburan api. Tapi sekarang ya Tuhan, biarkan kami mau belajar seperti anak yang bungsu. Kami mau mengakui segala dosa kami mau menyadari setiap kesalahan dan setiap cacat celah kami Tuhan. Sebab siapakah kami ini di hadapan-Mu Tuhan? Tolonglah kami ya Tuhan. Kami percaya ketika dengan segenap hati kami, dengan kerendahan hati kami mau mengakui setiap kesalahan kami mau mengakui setiap dosa kami, maka Engkau Allah yang setia dan adil, berkenan untuk mengampuni segala dosa kami. Bahkan lebih dari itu, Engkau juga berkenan menyucikan hati kami dari segala yang jahat. Kami rindu Tuhan, supaya kami tidak berlaku seperti orang Israel yang ketika diampuni kembali lagi berbuat dosa, ketika diampuni kembali lagi kepada kejahatan. Tapi biarkan kami boleh tetap tinggal di dalam Tuhan, melekatkan diri kepada Tuhan, sehingga hidup kami sebagai seekor domba, sebagai domba-dombanya Tuhan, kami boleh tetap dalam penggembalaanmu, dan melalui penggembalaanmu kami akan aman terpelihara dan tidak akan pernah kekurangan sesuatu apapun ya Tuhan. Sebab kalau kami tidak tergembala, kehidupan kami liar, menjadi domba yang kesana kemari, tidak tergembala satu penggembalaan yang benar, kehidupan kami akan mudah dimangsa oleh binatang buas, oleh serigala, singa, bahkan juga bisa tersesat, sehingga kehidupan kami tidak sampai kepada tujuan. Mari Roh Kudus meteraikan firman-Mu dan setiap kehidupan kami, menghadapi perjamuan suci yang Engkau sediakan, menghadapi tubuh dan darah-Mu sehidangan dengan Tuhan. Biarkan kami tidak lagi mempertahankan dosa, kami tidak mempertahankan setiap pelanggaran kami, tetapi hari ini, saat ini ya Tuhan, ketika kami mengaku, Engkau pun mengampuni dosa kami. Dengan mengampuni dosa kami, ada kebebasan, ada kemerdekaan yang kami terima lewat perjamuan yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami, terus akan pakai roh hikmat dan wahyu-Mu, Tuhan akan terus karuniakan kepada hamba-Mu untuk Engkau percayakan sebagai gembala bagi domba-domba di tempat ini, dalam nama Yesus. Shalom. menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Tuhan memberkati.